Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan berjumpa lagi di pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung pada hari ini Rabu 8 Juli 2020. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya di rumah? Saya yakin Bapak Ibu Saudara senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mendalami firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang baik, kami bersyukur pada hari ini Engkau mempersatukan kami di tempat di mana kami berada masing-masing untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan dan mendalami firman Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan dalam memahami firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu,
Dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendalami Alkitab dengan tema benih yang jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di era kebiasaan baru atau new normal atau normalitas baru, kita sudah diizinkan oleh pemerintah untuk beraktivitas kembali, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ada hal yang tren atau yang biasa dilakukan akhir-akhir ini, yaitu kita mulai banyak melihat ada orang-orang yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi mereka. Baik mereka gunakan saat berolahraga maupun mereka gunakan untuk pergi ke tempat kerja. Di sekitar pastori tempat saya tinggal, setiap sore selalu ada warga yang berkeliling dengan menggunakan sepeda. Satu hari saya pernah melihat ada orang tua yang bersepeda bersama anaknya. Sebelum bersepeda dengan anaknya, orang tua ini berkata kepada anaknya, "Nak, pakai helmnya. Jangan sampai nanti kalau kamu terjatuh naik sepeda, kepala kamu nanti terluka." Kemudian sang anak ini mendengarkan dan iya. Tetapi ketika sang ayah ini sudah mulai mengayuh sepedanya lebih dulu, sang anak ini bukannya mengambil helm yang ada di rumah, tetapi dia malah mengejar ayahnya dengan menggunakan sepeda, ngebut dari belakang. Dan ketika dia mengebut, dia kehilangan kendali terhadap sepedanya dan kemudian sepedanya oleng. Dan dia terjatuh, kemudian kepalanya terbentur jalan. Ayahnya lalu menolong anaknya dan mengatakan, "Papa kan sudah bilang, kamu harus pakai helm kalau kamu pakai sepeda. Lihat, kepala kamu terluka sekarang." Kemudian sang anak itu hanya menangis dan berkata kepada ayahnya, "Maaf ayah, aku tidak akan mengulanginya lagi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita berkata kepada sesama kita, kepada anak kita, pada pasangan kita, kepada sahabat kita tentang sesuatu yang penting untuk mereka lakukan. Mereka mengatakan iya, tetapi sebetulnya kita perlu menguji apakah mereka mengerti apa yang mereka dengarkan itu dan melakukannya. Dan seringkali orang yang kita beritahu hanya sampai di mendengarkan. Mereka mungkin mengerti, tetapi tidak sampai ke melakukan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita menjumpai banyak orang yang berperilaku seperti itu di zaman Tuhan Yesus khususnya. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang Yahudi yang sering mendengarkan khotbah-khotbahnya itu dengan perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung-burung, seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, seperti benih yang jatuh di tanah yang bersemak belukar, dan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Kita sama-sama tahu bagaimana keadaan masyarakat Yahudi di saat Tuhan Yesus hidup.
Tuhan Yesus menggambarkan masyarakat Yahudi yang hidup pada saat itu ibarat anak-anak yang bermain peran di sebuah pasar. Kalau kita perhatikan Matius 11 ayat 16 sampai 17, ada firman Tuhan tertulis begini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bagi Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang datang kepadanya itu seperti anak-anak yang bermain peran di sebuah pasar. Ketika anak-anak ini sudah diberikan peran oleh temannya untuk menari saat memainkan drama pesta-pestaan, mereka bukannya menari, padahal seruling sudah dibunyikan. Ketika mereka bermain perkabungan, drama perkabungan di pasar, anak-anak ini diberikan peran untuk berpura-pura menangis ketika kidung perkabungan sudah dinyanyikan. Tetapi anak-anak ini ketika permainan itu dimulai dan kidung perkabungan sudah dinyanyikan, mereka tidak juga menangis. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sudah diberikan pengajaran-pengajaran, sudah disampaikan nasihat-nasihat kepada mereka, mereka tetap saja menolak atau bebal. Tetapi di samping mereka yang dikritisi oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang menolak ajaran-ajaran, tentu ada saja mereka yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus itu. Nah, mereka yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus itu tidak lepas juga dari kritik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, maka kita bisa membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai benih yang jatuh di jalan. Ada setidaknya 4 jenis pendengar yang berada di sekitar Tuhan Yesus. Pendengar yang pertama seumpama benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung memakan benih-benih itu. Mereka ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini kemudian tidak dipelihara oleh mereka sehingga firman Tuhan ini berlalu dari kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Setidaknya dari perkataan Tuhan Yesus ini kita memahami bahwa banyak sekali orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan itu. Kita seringkali mendengar firman Tuhan yang memanjakan telinga kita, tetapi kurang bisa kita pahami apa maksud dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan itu. Umpama kita sedang mendengarkan sebuah konser, ya, ada konser lalu kita mendengarkan lagu yang dimainkan di dalam konser tersebut tetapi tidak memahami liriknya. Atau seperti yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang akhir-akhir ini di mana mereka menyukai genre musik beraliran K-pop misalnya. Tidak semua orang bisa mengerti bahasa Korea, ya. Tetapi enak didengarkan, ya, musiknya enak, lalu dilihat juga enak, ada koreografi, pedansanya itu nikmat sekali untuk dipandang, ya, sebagai karya seni yang menggugah hati kita, ya. Tetapi kita tidak mengerti apa lirik dari yang dinyanyikan oleh artis-artis itu. Musiknya saja enak, lalu tampilannya saja yang menyenangkan untuk dilihat, ya. Ibarat firman Tuhan yang enak didengarkan, ya, memanjakan telinga kita, tetapi tidak kita mengerti apa maksudnya. Nah, Tuhan mengibaratkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang hanya memanjakan telinganya ini ibarat benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung-burung. Pendengar yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ini ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan yang berisi sesuatu yang bisa menguatkan kita. Tetapi ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, firman Tuhan itu seakan-akan tidak berbicara kepada kita. Dan kita memutuskan untuk kelihatannya Tuhan tidak beserta dengan kita nih. Untuk apa bertahan lagi? Ya, jadi firman Tuhan itu hilang begitu saja dan tidak relevan di dalam kehidupannya. Tuhan mengibaratkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang senang menerimanya, tapi kemudian berhadapan dengan situasi yang sulit, meninggalkan firman Tuhan itu. Ada pendengar yang ketiga. Pendengar yang ketiga adalah ibarat benih yang jatuh di tanah di mana ada semak yang tumbuh di atasnya. Tuhan Yesus mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita bahagia sudah mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang membuat kita khawatir, ya, yang membuat kita cemas, yang kemudian membuat kita tidak lagi bisa bergantung kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu berlalu dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu tidak berbicara apa-apa kepada kita. Tuhan mengkategorikan orang-orang yang seperti ini ibarat benih yang tumbuh, benih yang jatuh di bawah semak belukar yang kemudian mengkungkung benih ini sehingga tidak bisa tumbuh. Pendengar yang keempat adalah pendengar yang Tuhan Yesus harapkan, yaitu ibarat benih yang jatuh di tanah yang baik, di mana benih ini bisa bertumbuh lalu berbuah berlipat-lipat ganda. Tuhan Yesus mengatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan. Tuhan mengharapkan kita bukan hanya mendengar saja, tetapi mengerti. Ya, di sini ada kata mengerti. Mendengar firman itu dan mengerti. Kalau kita mendengar firman Tuhan, itu masuk lewat telinga kita, kemudian kita mengerti, artinya kita menghayati di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membayangkan diri kita ibarat sebuah tanah, bagaimana caranya agar tanah itu bisa subur? Nah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebuah tanah itu bisa kita tingkatkan kualitasnya. Misalnya dengan membajaknya, dengan memberinya pupuk, ya, pupuk kompos, pupuk organik, pupuk kandang untuk meningkatkan kualitas tanah itu. Ada kalanya juga kita menyirami tanah itu. Ada kalanya kita perlu mengecek kadar nitrogen di dalam tanah itu. Misalnya dengan dicampur dengan serabut kelapa, dengan serbuk gergaji, ya, supaya kualitas tanahnya itu menjadi baik. Jikalau dalam kehidupan sehari-hari tanah saja mesti diolah untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga kalau ada benih yang ditabur di tanah itu, benih itu bisa bertumbuh, maka demikian pula kita. Kita sebagai orang percaya perlu meningkatkan kualitas diri kita. Ibarat tanah yang dibajak, disirami air, diberikan pupuk untuk meningkatkan kualitasnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas tanah atau meningkatkan kualitas hidup kita, supaya ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, firman Tuhan itu tidak berlalu, tetapi firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan Matius 11 ayat 28 sampai 29, begini firman Tuhan tertulis,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di ayat 29 ada kata ketenangan. Dan kata ketenangan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani atau kata Yunani anapausis, yang secara harafiah dapat juga diterjemahkan istirahat atau rekreasi. Bagaimana caranya kita memperhatikan kualitas diri kita, kualitas hidup kita, seumpama tanah yang diperhatikan kualitasnya dengan cara dibajak, disirami air atau dicampur pupuk, maka ayat ini bisa menolong kita. Langkah yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan kualitas hidup kita adalah anapausis atau istirahat atau rekreasi. Rekreasi di sini bukan berarti bahwa kita pergi ke tempat-tempat hiburan atau kita pergi ke sebuah gunung untuk berkemping di sana, kita pergi ke mall, kita pergi ke kolam renang untuk menghibur diri kita. Bukan dalam pengertian itu. Rekreasi adalah kita membiarkan diri kita tenang dan berada dalam kesunyian. Di dalam keseharian kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa menenangkan diri. Ya, bangun tidur, kita sudah disibukkan dengan banyak hal, di mana sukar sekali bagi kita untuk menenangkan diri. Di saat di mana pandemi COVID-19 ini sedang mewabah di kehidupan kita sehari-hari, kita sebetulnya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk rekreasi dalam pengertian istirahat atau menenangkan diri. Menenangkan diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak produktif di dalam hidup kita. Menenangkan diri berarti kita menyediakan waktu secara khusus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kesunyian dan dalam ketenangan. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus di dalam kesehariannya pergi pagi-pagi saat orang belum terlalu banyak beraktivitas, dalam kesunyian, dalam ketenangan. Dan di sana dia berdoa dengan Bapaknya. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk memperhatikan diri kita seumpama tanah yang dibajak, diberi pupuk, dan dirawat kualitasnya. Cara kita adalah dengan mengosongkan diri dalam ketenangan melalui doa-doa kita. Membiarkan Allah masuk di dalam hati dan pikiran kita. Lalu merenungkan setiap firman Tuhan yang pernah kita dengarkan. Tentu di sepanjang perjalanan hidup kita banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Tetapi seberapa sering kita mengendapkan firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita, di dalam ketenangan dan kesunyian. Bapak Ibu Saudara, di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan dan diajak oleh Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengarnya ibarat tanah yang baik. Dan bagaimana supaya kita memiliki mutu tanah yang baik? Kita bisa melakukannya dengan rekreasi atau anapausis. Ya, meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengosongkan diri, menenangkan diri kita, menghayati setiap firman Tuhan yang pernah kita dengarkan atau firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Supaya firman Tuhan itu meresap di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti. Lebih daripada itu, ketika firman Tuhan itu melekat di dalam hati dan pikiran kita, maka firman Tuhan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Demikian pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua supaya kita bisa menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang bisa menumbuhkan benih dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat dalam pengertian
kita bisa menjadi berkat untuk dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada hari ini, mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami memperhatikan kualitas hidup kami seumpama tanah yang baik yang perlu diolah supaya dapat menumbuhkan benih yang menghasilkan buah 160 atau 30 kali lipat. Tolonglah kami dalam mengolah kehidupan kami ini, terutama dengan cara rekreasi, dalam pengertian kami mengosongkan hati dan pikiran kami di dalam ketenangan dan kesunyian melalui doa-doa kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang selalu kami dengarkan setiap saat, dan kami bisa melekat dengan firman Tuhan itu dan berani melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga kami seringkali lalai dalam menerapkan firman Tuhan ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami di dalam perjalanan hidup kami setiap hari dapat menerapkan firman Tuhan ini, dan kami dapat semakin serupa dengan gambaran-Mu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan gereja kami, dan kehidupan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menuntun kami agar kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran, supaya kami juga dapat senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, sekalipun sekarang ini kami sedang berhadapan dengan wabah COVID-19. Berkatilah setiap orang yang bergerak di bidang medis, tenaga-tenaga kesehatan, pemerintah kami yang terus-menerus menangani persoalan ini, juga terkhusus masyarakat Indonesia, supaya kami dapat bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang baik, kehidupan yang tertib, mengikuti protokol kesehatan di tengah era new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, berakhirlah pemahaman Alkitab pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk terus menjadi pengikut Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.